Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan membahas tentang ujung bumi telah ditemukan ilmuwan. Di manakah tepatnya dan apa fungsinya? Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Ujung bumi telah ditemukan ilmuwan, di manakah tepatnya dan apa fungsinya? Istilah "kan ku kejar kau sampai ke ujung dunia" ternyata benar adanya. Pertanyaannya, di manakah ujung bumi berada pun terjawab. Rupanya letak di mana ujung dunia itu bukan di daratan atau di lautan, melainkan di langit. Ya, ujung dunia dan antariksa telah terdeteksi sejak berpuluh tahun lamanya oleh para ahli. Batasan itu ternyata disebut sebagai garis Karman. Garis Karman diketahui dinamai oleh penemu Theodore von Karman, seorang fisikawan keturunan Amerika Hungaria pada tahun 1957. Dia merupakan orang pertama yang mencoba mendefinisikan batas antara bumi dengan antariksa. Garis Karman tersebut bertujuan bukan cuma untuk batas pesawat terbang, namun juga untuk ilmuwan dan insinyur lain, membatasi ujung mana batas antara bumi dan langit. Ini bermanfaat bagi ilmuwan yang tengah meneliti bumi lewat pesawat antariksa dan satelit yang mengorbit bumi. Garis Karman merupakan perkiraan wilayah yang menunjukkan ketinggian di mana satelit bisa mengorbit bumi tanpa terbakar atau jatuh dari orbit sebelum mengelilingi bumi setidaknya sekali. Jelas Katrina Borchert selaku fisikawan luar angkasa Arizona State University dikutip dari Life Science pada pekan lalu pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2022. Borchert menjelaskan ada berbagai faktor yang menentukan berapa banyak hambatan udara. Ini seperti ukuran dan bentuk satelit. Dengan adanya ujung bumi, ilmuwan dapat meletakkan satelit dengan pas sehingga mereka punya kemampuan saat mengorbit bumi tanpa jatuh. Biasanya satelit yang berada di orbit rendah bumi memiliki klasifikasi terbang dengan tinggi kurang dari 1000 km, namun kadang juga sekitar 160 km di atas permukaan bumi. Satelit yang berada di orbit rendah itu, Borchert bilang, bakal jatuh dalam beberapa tahun. Dia menjelaskan itu karena ada tarikan dari atmosfer atas bumi secara bertahap memperlambat kecepatan orbit. Penjelasan lainnya datang dari asisten profesor ilmu atmosfer University of California, Matthew Igel. Menurut dia, garis itu menjadi penting sehingga perlu perkiraan jarak yang pas. Matthew telah mendefinisikan jaraknya adalah 100 km di atas bumi, namun bukan tidak mungkin ada yang mengorbit di bawah garis tersebut. Ada kemungkinan sesuatu mengorbit bumi pada ketinggian di bawah garis Karman, tetapi akan membutuhkan kecepatan orbit yang sangat tinggi yang akan sulit dipertahankan karena gesekan. Tapi tidak ada yang melarangnya, jelas Igel. Di sanalah letak perasaan yang harus dimiliki seseorang untuk garis Karman. Ini merupakan ambang batas imajiner namun praktis antara perjalanan udara dan perjalanan antariksa, lanjut Igel. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah di setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.